Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Adri Sikumbang. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman kembali kepada teman-teman seputaran kunyit putih, tentang cara mengobati asam lambung dan kanker dan juga alergi dengan kunyit putih ini. Jadi kunyit putih yang kita gunakan sebanyak ini ya teman-teman, sebanyak yang saya perlihatkan sekarang ini. Segini ya teman-teman. Nah, segini kita gunakan kunyit putihnya untuk mengobati asam lambung, kanker, alergi. Oke teman-teman, kita langsung saja kepada tutorial tentang cara mengobati asam lambung, alergi, dan juga kanker dengan kunyit putih ini. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Terima kasih. Jadi kunyit putihnya kita kupas terlebih dahulu ya teman-teman. Kita kupas sampai bersih.
Nah, setelah kita kupas seperti ini ya teman-teman, kemudian kunyit putihnya akan kita cuci terlebih dahulu sampai bersih, supaya terhindar dari segala bakteri. Jadi sekarang akan kita cuci ya teman-teman, kunyit putihnya. Jadi setelah kita cuci tadi, kita hancurkan sedikit ya teman-teman. Tujuannya supaya getahnya keluar. Kalau plastik cie kan ya, bro, kan ada lah. Jadi setelah kita hancurkan seperti tadi ya teman-teman, sekarang kita taruh di atas kompor, akan kita rebus airnya sebanyak 2 gelas air ya teman-teman, menjadi 1 gelas air. Jadi sekarang ini kita isi terlebih dahulu airnya. Baru 1 gelas ya teman-teman, kita tambah 1 gelas lagi. Sampai menjadi 2 gelas air. Kemudian setelah direbus jadinya 1 gelas air ya teman-teman. Jadi sekarang ini akan kita biarkan rebusan ini sampai mendidih. Kita tutup terlebih dahulu supaya lebih cepat untuk mendidihnya. Jadi sekarang ini akan kita lihat ya teman-teman, rebusannya sudah mulai mendidih atau belum. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Kalau kita perhatikan sudah bagus mendidihnya. Jadi karena sudah bagus mendidihnya, kita matikan apinya terlebih dahulu. Jadi setelah kita matikan apinya tadi ya teman-teman, setelah kita dinginkan, kemudian akan kita saring terlebih dahulu ya teman-teman, supaya ampasnya tidak terbawa. Nah, kita saring menggunakan saringan teh ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah kita saring seperti ini, artinya obat sudah siap untuk diminum ya teman-teman. Udah selesai. Oke, sekarang saya sendiri yang akan mencoba untuk meminum obat ini. Karena masih ada rasa-rasa panasnya, tapi hangat kuku ya teman-teman, karena masih terasa panas. Jadi kita dinginkan supaya lebih dingin, supaya sekali tuang saja ketika kita meminum obat ini ya teman-teman. Jadi inilah obatnya, kita rebus menjadi 1 gelas air, yang 2 gelas air tadi ya teman-teman. Supaya tidak terasa pedas ketika kita meminum obat ini ya teman-teman, kita makan saja buah sarikaya. Buah nona ya teman-teman. Maaf salah sebut. Jadi ini buahnya ya teman-teman, sudah saya belah. Tujuannya supaya ketika kita minum obat ini tidak ada terasa pedas. Memang agak sedikit pedas ya teman-teman. Kalau baunya memang agak sedikit menyengat. Tapi yang namanya demi obat itu tidak masalah. Makanya saya katakan kepada teman-teman supaya tidak terlalu terasa menyengat ataupun terasa pedas, kita makan saja buah ini.
setelah kita minum obat ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi obatnya sudah dingin ya teman-teman. Karena sudah dingin, sekarang akan saya minum air rebusan kunyit putih yang tadi ya teman-teman. Saya tidak mengganti air ini. Apa yang saya lihatkan kepada teman-teman tadi, ya inilah dia. Sedangkan gelasnya tidak ada perbedaannya kan. Seperti apa yang teman-teman lihat tadi, ya memang ini dia kan gitu. Kalau di video saya sebelumnya, tidak seperti ini ya teman-teman. Caranya yang pertama diparut sampai halus, yang kedua diperas dengan menggunakan air yang sudah dimasak. Tapi kalau cara yang sekarang ini memang berbeda teman-teman. Kenapa saya buat berbeda? Karena saya ingin membuktikan mana yang lebih efektif. Maksudnya mana yang lebih mujarab, mana yang lebih mantap hasilnya ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya yang pernah mencoba, sebelumnya saya sudah pernah mencoba juga ya teman-teman. Sebelum pengalaman ini saya bagikan kepada teman-teman. Kalau menurut saya sama-sama mantap teman-teman. Sama-sama bagus. Gitu teman-teman. Jadi karena sama-sama bagus, ya kedua-duanya saya coba. Kalau untuk rasanya memang sedikit menyengat ya teman-teman. Ataupun sedikit pedas. Makanya saya bilang tadi, kalau kita merasakan sedikit pedas ataupun sedikit menyengat, kalau saya makan buah ini aja teman-teman, buah nona. Ini yang sudah saya belah, yang tadi ya teman-teman. Tujuannya supaya tidak terlalu terasa menyengat. Jadi kalau khasiatnya banyak, bisa mengobati kanker dan juga bisa untuk asam lambung, termasuk penyakit alergi. Banyak ya teman-teman khasiatnya dari kunyit putih ini. Oke teman-teman, kita minum obat ini. Sebelum kita minum, jangan lupa dibacakan Bismillahirrahmanirrahim dan juga selawat Nabi ataupun apa yang teman-teman tahu seperti ayat-ayat pendek. Itu contohnya ya teman-teman. Jadi saya sendiri yang akan minum obat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan minum ya teman-teman. Nah, udah selesai kan teman-teman? Saya minum obat ini. Jadi kalau untuk rasanya memang sedikit apalah ya teman-teman, sedikit menyengat ya teman-teman. Karena menyengat, jadi saya makan saja buah ini. Untuk pemanisnya ya teman-teman, supaya tidak terlalu menyengat. Memang sedikit ada rasa-rasa pahitnya ya teman-teman. Makanya saya pakai buah ini. Maksudnya itu kelat ya teman-teman, bukan pahit. Akan tetapi kelat. Jadi tujuannya saya makan buah ini supaya rasa-rasa pedasnya di lidah, rasa-rasa menyengatnya hilang ya teman-teman. Memang kalau direbus ini lebih menyengat daripada diperas. Makanya saya gunakan buah sarikaya ini teman-teman. Buah nona maksudnya ya teman-teman, maaf. Kalau tidak terlalu menyengat dan tidak terlalu pedas, mungkin saya tidak akan menggunakan buah sarikaya ini. Buah nona ya teman-teman. Nah, dia ada yang menyebutnya buah sarikaya, ada juga yang menyebutnya buah nona. Karena terlalu menyengat makanya saya gunakan. Nah, jadi gitu teman-teman. Khasiat obat ini kan teman-teman sendiri sudah mengetahui. Tapi kalau sekarang ini lebih bagus untuk rasanya. Karena sudah direbus tentunya getahnya keluar ya teman-teman. Sebelumnya kita hancurkan terlebih dahulu kunyitnya. Nah, sekarang rasa pedasnya dan rasa menyengatnya sudah mulai hilang ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video dari saya, Adri Sikumbang. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.